Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 1929114, kelas 2C, Pendidikan Jasmani 2019. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep pengembangan kurikulum. Langsung saja ya. Kurikulum itu merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan, ahli atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Lalu ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada dua ya. Yang pertama yaitu prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Di dalam prinsip umum terdapat macam pengembangannya, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis, yang kelima ada prinsip efektivitas. Lalu yang kedua ada prinsip khusus. Prinsip khusus diantaranya yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip berkenaan dengan isi pendidikan, yang ketiga prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, yang keempat prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Pada prinsipnya ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. Lalu yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Ada 3 jenis teori yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. Lalu yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Lalu yang keempat ada landasan ilmiah dan teknologi. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware maupun software. Pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pada proses perkembangan kurikulum sebagai sifatnya yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Hasrat terhadap perubahan kurikulum itu menggambarkan keperluan pendidik
pendidikan yang menjadi wadah penerus kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kurikulum adalah elemen yang saling berkait antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan keperluan masyarakat dan negara melalui institusi persekolahan yang akan meneruskan kebudayaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yaitu meliputi yang pertama ada perguruan tinggi, lalu kedua ada masyarakat, yang ketiga ada sistem nilai, yang keempat ada filosofis, yang kelima ada psikologis, dan yang keenam ada sosial budaya, yang ketujuh ada politik, yang kedelapan ada pembangunan negara dan perkembangan dunia, yang terakhir ada ilmu dan teknologi atau iptek. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum harus meminimaliskan faktor yang bersifat negatif. Oleh karena itu, bagi pengembang kurikulum diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompok lain dan adanya uji coba agar faktor negatif dapat diminimaliskan. Untuk merealisasikan arti kurikulum, perlu penelitian kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum karena guru itu bisa dikatakan fokus mengajar peserta didik. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kekurangan kesesuaian pendapat baik antar sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan serta input, fakta, dan pemikiran dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada model-model perkembangan kurikulum. Yang pertama ada the administrative model, yang kedua ada team grassroots model, yang ketiga ada become system, yang keempat ada the demonstrate model, yang kelima ada Taba inverted model, yang keenam ada Rogers interpersonal relation model, dan yang ketujuh ada the gymnastic action research model, dan yang terakhir ada emerging technical model. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.